Banjir bandang landa wilayah Sumbawa, 9 desa terdampak. Tolong, rumah udah pergi nih. Tolong, rumah pemandangan udah pergi depan. Subhanallah. Apakah Banjir bandang landa wilayah Sumbawa, 9 desa terdampak. Bencana banjir bandang menerjang Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat atau NTB pada Senin 14 Februari pukul 16.30 waktu setempat atau waktu Indonesia Tengah WITA. Sebanyak 9 desa di 3 kecamatan terdampak bencana ini. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Abdul Muhari mengatakan, bencana ini terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut yang menyebabkan meluapnya air sungai di Kecamatan Alas. Laporan yang diterima Pusat Pengendalian Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Rabu 16 Februari, banjir sebelumnya berdampak di 9 desa yang berada di 3 kecamatan. Demikian ucapnya seperti dalam keterangan tertulis. Ia menyebutkan 3 kecamatan ini ada di Dusun Stowe Berang, Dusun Luar, Dusun Bater di Desa Luar, Dusun Penua, Dusun Tal, Dusun Brangbage, Dusun Otak Desa di Desa Jurnalas, Dusun Dalam di Desa Dalam, Dusun Pok, Dusun Krato di Desa Kalimango, Dusun Marente Beru di Desa Barente, Dusun Jotang di Desa Baru, Dusun Galung di Desa Lebuhan Alas, Kecamatan Alas. Selanjutnya di Dusun Gontar 2, Dusun Stober di Desa Gontar, Kecamatan Alas Barat, dan Desa Buin Baru di Kecamatan Buer. Pihaknya mencatat banjir bandang tersebut juga menyebabkan 671 unit rumah rusak ringan, 2 unit rumah rusak sedang, 15 unit rusak berat, 3 unit jembatan putus, 5 ekor sapi hilang, 3 unit bronjong atau dinding penahan tanah rusak berat, 6 unit beruga hanyut di Taman Wisata Marente, 40 meter pipa induk PDAM, dan 50 meter pipa air hanyut, serta kurang lebih 1.000 meter persegi lahan pertanian dan perkebunan mengalami longsor. Merespon kejadian ini, dia melanjutkan pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD telah melakukan koordinasi dengan pihak desa maupun kecamatan untuk pendataan. Selain itu, BPBD setempat juga telah mendirikan dapur umum serta memberikan bantuan logistik kepada masyarakat yang terdampak. Selama penanganan darurat berlangsung, personel TNI, Polri, dinas terkait, serta relawan turut membantu dalam memastikan keselamatan warga. Lebih lanjut, ia mengutip monitoring perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG wilayah Nusa Tenggara Barat pada esok hari 17 Februari dan lusa 18 Februari masih berpeluang hujan lebat yang disertai kilat atau petir serta angin kencang. Kajian tingkat resiko bencana banjir bandang Inaris BNPB wilayah Nusa Tenggara Barat merupakan kategori sedang hingga tinggi. Melihat hasil monitoring perakiraan cuaca BMKG dan analisis kajian resiko bencana banjir bandang Inaris BNPB, dia melanjutkan diharapkan pemangku kebijakan di Kabupaten Sumbawa dan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan, serta mengambil langkah upaya mitigasi dari potensi bencana hidrometeorologi yang dapat dipicu oleh faktor cuaca, khususnya masyarakat yang berada di lokasi sepanjang daerah aliran sungai. Jika hujan lebat terjadi secara terus-menerus lebih dari 1 jam dan jarak pandang kurang dari 50 meter, diharapkan masyarakat di kawasan lereng tebing dan sepanjang aliran sungai bisa dievakuasi sementara untuk menghindari situasi yang tidak diinginkan. Banjir dan longsor terjang 8 daerah di Bengkulu, sebagian warga mengungsi. Banjir yang menerjang Provinsi Bengkulu meluas ke 8 kabupaten kota. Akibatnya sebagian warga memilih mengungsi. 8 daerah yang terdampak adalah Bengkulu Utara, Saluma, Bengkulu Tengah, Kaur, Bengkulu Selatan, Kabupaten Muko-Muko, Kota Bengkulu, dan Kapayang. Di Bengkulu Selatan, bencana banjir menerjang Desa Telaga Dalam dan Desa Cintomandi, Kecamatan Pinuraya.
Rumah 33 kepala keluarga terendam banjir. Longsor juga menerjang kawasan ini di Desa Bandar Agung, Kecamatan Ulu Mana, Kabupaten Bengkulu Selatan. Material longsor menutupi setengah badan jalan dan sempat membuat jalan lintas Mana Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan terganggu. Material longsor telah dibersihkan, jalan sudah normal kembali. Demikian kata Kepala Bidang Tanggap Darurat BPBD Provinsi Bengkulu, Christian Hermansyah. Christian mengatakan banjir juga menerjang Kabupaten Muko-Muko, tepatnya di Desa Mekar Mulia, Kecamatan Penarik. Banjir itu terjadi di Dusun 1 RT 3 yang merendam 14 unit rumah. Lalu di Dusun 2 RT 6, banjir merendam 1 unit rumah, 1 unit mobil, dan 4 unit sepeda motor. Penyebab banjir di Dusun 1 karena aliran sungai yang sangat berliku dan sempit mengakibatkan lambatnya air turun ke wilayah muara. Penyebab banjir di Dusun 2 akibat gotong royong yang berada di jalan lintas nasional kecil dan dangkal serta tersumbat sampah kelapa sawit menyebabkan air lambat turun. Banjir di Kota Bengkulu. Banjir terjadi di perumahan Korpri 6 RT 9 RW 5, Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bengkahulu, Kota Bengkulu. Banjir di Kabupaten Bengkulu Utara melanda 6 kecamatan, yakni di kecamatan Air Besi terendam 18 rumah dan 1 PAUD. Di Kecamatan Ketahun sebanyak 57 rumah terendam dan di Kecamatan Marga Sakti sebanyak 10 rumah. Lalu di Kecamatan Pinang Raya 46 rumah dan 32 hektar sawah terendam. Kecamatan Lais 1 rumah terendam dan Kecamatan Batik Nau 162 unit rumah, 4 hektar kolam terdampak, 3 ekor sapi hanyut dan 55 hektar sawah terendam. Di Kabupaten Seluma, sebagian rumah warga di Desa Sukarami, Kecamatan Seluma Selatan terdampak banjir. Dampak lainnya akses jalan Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan menuju Desa Sukarami, Kecamatan Seluma Selatan lumpuh total. Di Kabupaten Bengkulu Tengah, banjir juga melanda di Kecamatan Pematang 3 sebanyak 14 rumah dan di Kecamatan Pondok Kelapa 7 unit rumah terendam. Di Kabupaten Kaur, banjir merendam 50 unit pemukiman penduduk di Desa Gedung Sako 1, Kecamatan Kaur Selatan. Sedangkan di Kabupaten Kepayang, terjadi longsor di jalan lintas Gunung Kepayang. Jalan tertimbun material longsor. Sementara itu, tanah longsor di Kabupaten Pahiang di jalan lintas Desa Karang Endah, Kecamatan Kepahyang, Kabupaten Kepahyang. Saat ini material longsor sudah dibersihkan dan pohon tumbang sudah dievakuasi. Meski demikian, pemerintah belum menetapkan status bencana karena air surut cepat terjadi. Pemerintah hingga saat ini masih memantau perkembangan banjir di lapangan.